Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2291 sampai bab 2295. Ketika Liu Manqiong mendengar ini, ekspresinya segera menjadi tidak normal, dan dia ragu-ragu dan berkata, "Mengapa saya harus mengetahui informasinya?" Liu Jiahui memandang Liu Manqiong dan berkata sambil tersenyum, "Manqiong, ingat, pria dan wanita di sementara itu, jika kamu ingin berkembang menjadi lebih baik, kamu tidak boleh memiliki mentalitas dendam atau marah. Dia harus memperhatikanmu. Kamu harus meresponsnya berlipat ganda. Jika dia mengabaikanmu, kamu harus berinisiatif mencarinya tanpa malu-malu. Kamu tidak boleh melakukannya karena hatimu sendiri. Emosi kecil itu hanyalah kemarahan di hatiku." Setelah mengatakan itu, Liu Jiahui menambahkan, "Jika dia tidak mencarimu, kamu tidak mencarinya. Dan bahkan jika dia datang untuk mencarimu, kamu masih harus pamer. Dalam hal ini, bahkan jika kamu ditakdirkan, jika aku punya kesempatan, aku akan disiksa olehmu." Liu Manqiong langsung tertusuk hatinya oleh kata-kata Liu Jiahui. Tapi di permukaan dia ingin menjadi kuat. Tapi dia berdalih, "Ayah, aku tidak punya pemikiran apapun tentang Ye Chen. Dan selain itu, dia dan aku tidak mungkin. Bagaimana aku bisa bersama pria yang menanyakan kabarku?" "Ayahmu berlutut untuknya?" Liu Jiahui berkata dengan ekspresi tegas, "Oh, jika kamu benar-benar bisa bersamanya, tidak masalah jika ayahmu berlutut untuknya. Bahkan jika kamu bersujud padanya, tidak apa-apa." Setelah itu, Liu Jiahui menambahkan, "Selain itu, kita harus mendiskusikan masalah ini dan mencari kebenaran dari fakta. Saya berlutut di depan Ye Chen karena saya menyinggung perasaannya dan ingin memohon pengampunannya. Ini juga tidak ada yang bisa saya lakukan tentang hal itu. Sejujurnya, ini adalah kesalahan saya sendiri. Tetapi jika Anda dapat mengembangkan hubungan dengan Ye Chen, bukankah dia akan baik-baik saja dan membiarkan saya berlutut untuknya?" Liu Manqiong mengerutkan kening dan berkata, "Alasan mengapa Anda mengatakan itu sepenuhnya? Karena Anda menyukai kekuatan Ye Chen, ya?" Liu Jiahui berkata dengan sangat tenang, "Manqiong, kamu adalah anak pertamaku. Kamulah yang membuatku merasakan perasaan menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya. Waktu inilah adik-adikmu yang tak ada bandingannya. Berdasarkan hal ini, aku tidak akan pernah bisa menyakitimu, apalagi mengorbankanmu untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, bagiku, jika kamu tidak memiliki perasaan terhadap Ye Chen tidak peduli seberapa kuat Chen, saya tidak akan mendorong Anda ke dalam lubang api. Tetapi masalahnya adalah Anda jelas memiliki perasaan terhadap Ye Chen. Dalam hal ini, mengapa tidak bekerja keras untuk menjadikannya yang terbaik dari kedua dunia?" Liu Manqiong berkata dengan panik. Aku benar-benar tidak. Aku baru mengenal Ye Chen selama beberapa hari." Fang Jiaxin di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Manqiong, anak kecilmu pikiran tidak dapat disembunyikan bahkan dari mataku, apalagi ayahmu." Liu Manqiong sedikit terkejut, dan dia mengerti apa yang dimaksud Fang Jiaxin dengan kata-katanya. Ayah telah mengalami banyak perjuangan dalam hal ini, dan pemikiran kecilnya mungkin menjadi transparan baginya. Saat ini, Fang Jiaxin melihat ekspresi Liu Manqiong telah rileks, dan dengan cepat menambahkan, "Manqiong, jika kamu benar-benar memiliki perasaan terhadap Ye Chen, jangan tunda dirimu karena apa yang terjadi hari ini. Ye Chen mungkin tidak akan berada di sini untuk waktu yang lama. Sekarang setelah kamu pergi, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dan jangan meninggalkan penyesalan apapun." Liu Manqiong mau tidak mau menggigit bibir bawahnya dengan lembut dengan ujung giginya, merasa sangat terjerat di dalam hatinya. Dia memang sangat marah pada Ye Chen, tapi Ye Chen memang masih melekat di pikirannya. Jadi, dia tanpa sadar mengeluarkan kartu nama Fei Kexin, melihatnya lama sekali, dan berkata kepada mereka berdua, "Aku akan kembali ke kamar dulu, melihat."
Liu Manqiong sepertinya diyakinkan olehnya. Liu Jiahui juga menghela nafas lega, dan berkata kepada Fang Jiaxin, "Saya akan menelepon lelaki tua dari keluarga Huo dan menanyakan berapa harga villa itu." Sisi lain, Ye Chen tidak menemani Chen Zhaozong dan keluarganya ke Saling. Ia merasa bahwa Chen Zhaozong, seorang pengembara yang telah mengembara selama 20 tahun, akhirnya kembali ke rumah dan harus bersenang-senang bersama keluarganya. Jika dia, orang luar, ada di sana, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi reuni keluarga mereka, tetapi juga akan membuat mereka berjalan di atas es tipis karena apa yang mereka sebut sebagai kebaikan. Oleh karena itu, dia meminta Wan Pojun untuk mengatur 2 mobil untuk mengantar Chen Zhaozong dan keluarganya ke pemakaman Saling. Adapun Ye Chen sendiri, dia akan menemukan Fei Kexin dan berjanji akan mentraktirnya makan malam sebagai ucapan terima kasih, jadi tentu saja dia tidak bisa mengingkari janjinya. Jadi, dia menelepon Fei Kexin. Saat ini, Fei Kexin sudah check-in di Hotel Mandarin di Pulau Hong Kong. Setelah menerima telepon dari Ye Chen, dia berkata, "Tuan Ye, saya telah membuka 2 kamar presidential suite di Hotel Mandarin. Apa yang Anda inginkan? Waktunya tiba." Ye Chen berkata, "Jangan khawatir, saya akan mentraktir Anda makan malam ini." "Oke." Fei Kexin tersenyum dan berkata, "Di mana Anda akan mentraktir saya, Tuan Ye?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Restoran di Mandarin Hotel dikatakan sangat mewah. Mengapa tidak makan di sana?" Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, saya dengar ada banyak yang terkenal makanan ringan di Pulau Hong Kong, mengapa tidak makan sesuatu yang sederhana, ya?" Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit malu. Awalnya, Liu Manqiong setuju dengannya bahwa dia akan pergi ke jalan jajanan untuk makan lagi malam ini. Meskipun Ye Chen membuat perjanjian lisan dengan Liu Manqiong, niat awalnya adalah berhenti menemui Liu Manqiong setelah menyelesaikan masalah Liu Jiahui untuk menghindari rasa malu. Awalnya, rencana Ye Chen adalah membiarkan Liu Jiahui menjelaskan identitasnya sendiri kepada Liu Manqiong setelah menghukum Liu Jiahui. Namun dia tidak menyangka Liu Manqiong akan tiba-tiba muncul di bandara sore ini. Ye Chen merasa bahwa dia tidak hanya berbohong kepada Liu Manqiong, tetapi dia juga memberi pelajaran kepada ayahnya. Dia pasti akan membenci dirinya sendiri di dalam hatinya, jadi dia merasa agak bersalah terhadapnya. Tanpa diduga, Fei Kexin menawarkan untuk mencoba makanan ringan Hong Kong kali ini, yang membawa pemikiran Ye Chen ke Liu Manqiong. Fei kesenang melihat Ye Chen tidak menjawab, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, apakah Anda mendengarkan?" Ye Chen kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, saya mendengarkan, karena Anda mau untuk mencoba jajanan Pulau Hong Kong, maka saya akan mengajak Anda ke jalan jajanan yang enak." "Oke," Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "kirimkan saya alamatnya dan saya sendiri yang akan pergi ke sana." Dengan itu, Fei Kexin berkata lalu dia berkata, "Omong-omong, Tuan Ye, saya akan membawa teman bersamaku malam ini. Apakah Anda setuju?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda punya teman di Pulau Hong Kong?" "Iya," Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "saya punya banyak teman di seluruh dunia." Ye Chen tidak banyak berpikir dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi bersama." "Oke," Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa, "kalau begitu sudah beres, aku akan menunggumu, alamat." Ye Chen menutup telepon dan mengirimkan alamat jalan jajanan Liu Manqiong ke Fei Kexin. Kemudian dia melihat bahwa hari sudah larut, jadi dia menurunkan taksi dan menuju ke jalan jajanan. Ketika Ye Chen tiba di jalan jajanan, saat itulah jalan jajanan memiliki arus pelanggan terbesar. Namun, begitu Ye Chen berjalan ke jalan jajanan, dia mendengar suara yang familiar berteriak kepadanya, "Anak muda, Nona Manqiong tidak ikut denganmu." Ye Chen melihat ke samping dan menemukan bahwa itu adalah orang di jalan tersebut.
pintu masuk jalan jajanan. Paman Nan, yang sedang mendirikan warung, tersenyum tipis dan berkata, "Halo, Paman Nan, Nona Man Kiong tidak akan ada di sini hari ini." Paman Nan mengangguk dan bertanya kepadanya, "Kamu ingin makan apa? Apakah kamu ingin mencoba keahlianku?" Ye Chen mengangguk riang, "Oke, mari kita coba keahlianmu dan makan sepotong daging sapi goreng." Paman Nan dengan cepat mengeluarkan meja kosong, mengundang Ye Chen untuk duduk, berbalik dan mulai memasak di warungnya. Sibuklah. Pada saat ini, Fei Kexin, yang mengenakan gaun lengan pendek, membawa tas bahu kecil, dan terlihat sangat muda dan cantik, muncul di depan Ye Chen, tersenyum dan melambai kepada Ye Chen. "Tuan Ye." Ye Chen memandang. Dia meraihnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Nona Fei, silakan duduk." Fei Kexin mengangguk dan duduk di depan Ye Chen. Melihat dia sendirian, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana temanmu?" Fei Kexin melihat arlojinya dan tersenyum, dia akan segera datang. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria tidak jauh dari sana. Seorang gadis seusia dengannya berjalan mendekat dan melambai dengan antusias, "Nona Liu, lewat sini." Ketika Ye Chen melihat Liu Man Kiong yang anggun tidak jauh dari situ, reaksi pertamanya adalah terkejut. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Fei Kexin dan bertanya dengan bingung, "Nona Fei, apa yang terjadi?" Sebelum Liu Man Kiong tiba, Fei Kexin tersenyum tipis dan berbisik, "Saya mengundang Liu Man Kiong. Saya sangat menyesal wanita itu datang di sini dan tidak melaporkannya kepada Tuan Ye sebelumnya." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, "Saya juga melihat sepertinya ada beberapa kesalahpahaman antara Anda dan Nona Liu, jadi saya berpikir untuk membiarkan Anda dan Nona Liu bisa punya kesempatan untuk duduk dan mengobrol. Kalau tidak, jika kita kembali besok dan lusa, dan Anda ingin menjernihkan kesalahpahaman dengan Nona Liu secara langsung, Anda tidak akan memiliki kesempatan sebaik itu." Ye Chen benar-benar tidak menyangka Fei Kexin akan melakukannya. Pengamatannya sangat teliti dan pertimbangannya sangat tidak terduga. Namun, meski Ye Chen terkejut, dia juga sedikit lebih berterima kasih kepada Fei Kexin. Faktanya, dia juga ingin berbicara baik dengan Liu Man Kiong sebelum meninggalkan Pulau Hong Kong. Dia tidak memaksanya untuk memahami niat awalnya melakukan ini. Tapi setidaknya dia punya kesempatan untuk meminta maaf secara langsung. Saat berurusan dengan Liu Man Kiong, Ye Chen tentu saja merasa bersalah. Namun, ketika dia berada di bandara sore ini, dia melihat Liu Man Kiong tampak sangat kecewa padanya. Ye Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Lagi pula, masih belum diketahui apakah dia bersedia mendengarkannya. Penjelasan. Selain itu, dia akan segera kembali ke Amerika Serikat, jadi Ye Chen berpikir untuk melanggar aturan. Dia merasa bahwa kesepakatan sudah selesai, jadi dia sebaiknya melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Liu Man Kiong, dia akhirnya memperlakukan Liu Jiahui demi Liu Man Kiong. Namun, ketika dia kembali ke jalan jajanan ini sekarang, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan Liu Man Kiong. Memikirkannya, Ye Chen merasa agak sedih. Perasaan ini agak mirip dengan perasaan ketika Nanako dilukai oleh Qin Aoswei dan segera dibawa kembali ke Jepang untuk dirawat. Meskipun Ye Chen bukan orang baik dengan hati seorang ibu yang suci, dia jelas bukan orang yang sangat jahat. Dia pasti akan membalaskan dendam mereka yang memiliki kebencian, meringankan. Sambil berpikir liar, Liu Man Kiong telah tiba. Ye Chen sedikit gugup, dan Liu Man Kiong bahkan lebih gugup. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Fei Kexin punya janji dengan Ye Chen malam ini. Karena apa yang Fei Kexin katakan padanya di telepon adalah bahwa Ye Chen sedang sibuk untuk sementara. Jadi dia kebetulan sendirian, jadi dia hanya meminta Liu Man Kiong untuk makan malam bersama. Selain itu, selama percakapan Ye Chen dengan Liu Jiahui di sore hari,
Dia mengetahui bahwa Liu Manqiong memiliki jajanan pinggir jalan sendiri. Jadi dia secara alami membimbing Liu Manqiong untuk memutuskan tempat makan dengan alasan dia ingin mencicipi makanan khas lokal Hong, Pulau Kong. Sampai di sini. Yang tidak disangka Liu Manqiong adalah Ye Chen juga ada di sini. Momen ini membuatnya panik seperti kelinci. Meskipun dia mengeluh bahwa Ye Chen tidak mengatakan yang sebenarnya dan bahwa Ye Chen terlalu galak terhadap ayahnya, dia masih menyimpannya di dalam hatinya. Jadi sejak kembali ke rumah, dia hampir selalu memikirkan Ye Chen. Dia juga khawatir jika dia gagal berbicara dengan Ye Chen tentang masalah ini. Setelah Ye Chen meninggalkan Pulau Hong Kong, mereka berdua mungkin tidak akan bertemu lagi. Karena itulah dia berinisiatif menghubungi Fei Kexin dan ingin mengajak Fei Kexin keluar untuk makan bersama. Tapi yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah berbicara dengan Fei Kexin tentang Ye Chen. Di satu sisi, dia akan mengenal Ye Chen sedikit, dan di sisi lain, dia juga akan mengambil kesempatan untuk menenangkan mentalitasnya. Setelah mentalitasnya tenang, dia akan mengambil inisiatif untuk menemukan Ye Chen. Bicaralah. Tapi tiba-tiba melihat Ye Chen di sini, dia tiba-tiba menjadi berhati-hati lagi. Tidak tahu bagaimana memecah suasana canggung dengan Ye Chen. Pada akhirnya, Fei Kexin, seorang wanita cerdas, yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Dia tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka masing-masing alasan kehadiran satu sama lain di sini. Dia hanya tertawa santai dan berkata, Nona Liu dan Tuan Ye benar-benar memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Kalian berdua memilih tempat ini. Mungkinkah apakah itu sudah dibicarakan sebelumnya? Dalam satu kalimat, dia tidak hanya mengesampingkan fakta bahwa dia mengatur permainan di belakang mereka, tetapi juga langsung meredakan kecanggungan di antara keduanya. Ye Chen tersenyum dan berkata, saat ini, saya awalnya membuat janji dengan Nona Liu untuk makan malam di sini malam ini. Liu Manqiong duduk di hadapan Ye Chen, menatap Ye Chen, dan bertanya dengan tenang, jika Anda tidak menelepon saya Nona Manqiong, mengapa Anda tidak memanggil saya Nona Manqiong? Apakah Anda memanggilnya Nona Liu? Ye Chen tersenyum canggung dan berkata, saya salah mengatakannya, ini Nona Manqiong. Alis Liu Manqiong tampak jauh lebih rileks, lalu dia meletakkan tasnya ke samping, memandang Ye Chen, dan bertanya, karena kita sudah membuat janji, mengapa kamu ingin membatalkan janji itu? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa, bukankah kamu sudah duduk di sini? Liu Manqiong berkata, Anda tidak duduk di sini untuk menepati janji saya, Anda di sini untuk menepati Nona Fei, buatlah janji. Fei kesenang melihat Ye Chen tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Jadi dia tiba-tiba berkata, oh, ngomong-ngomong, saya ada panggilan konferensi singkat, kalian berdua bisa ngobrol dulu dan memesan makanan sementara saya menemukan tempat yang sepi. Telepon tempatnya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan pergi. Baik Ye Chen maupun Liu Manqiong tidak menyangka Fei Kexin akan menghindar dengan mudah. Tetapi karena Fei Kexin tidak ada, Ye Chen memandang Liu Manqiong dan berkata dengan sangat tulus, Nona Manqiong, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Alasan utama mengapa saya melewatkan janji temu malam ini adalah karena saya tidak tahu caranya untuk menghadapimu. Liu Manqiong berkata, jadi, kamu datang ke sini untuk memberi pelajaran pada ayahku, kan? Iya. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, saya mendengar bahwa Paman Zong akan pergi di penjara. Setelah dia dipulangkan, ayahmu ingin membunuhnya. Jadi dia datang ke Pulau Hong Kong sebelum dia. Liu Manqiong bertanya lagi, karena YS Shipping adalah perusahaan Anda, dan ayah saya juga ingin bekerja sama dengan YS Shipping. Itu sebabnya kamu mengambil kesempatan ini untuk dekat dengan kami, kan? Itu benar, Ye Chen berkata. Niat awalku adalah untuk dekat dengan ayahmu terlebih dahulu. Tetapi jangan biarkan dia mengetahui tujuanku yang sebenarnya. Setelah Paman Zong dideportasi,
dan kemudian memanfaatkan momen paling sombongnya untuk menyelesaikan masalah lama dan baru dengannya. Liu Manqiong memandangnya dan bertanya dengan ekspresi yang sangat serius. Bagaimana dengan saya? Apakah saya awalnya ada dalam rencana Anda? Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Sebelum saya datang, saya hanya melihat Anda di informasi keluarga Liu, tetapi saya tidak memasukkan Anda ke dalam rencana saya. Saya datang ke Pulau Hong Kong kali ini hanya untuk ayahmu, orang-orang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan tulus, namun, demi keselamatan Paman Zong, dan untuk memberi ayahmu pelajaran yang lebih menyeluruh, saya tidak pernah menjelaskan tujuan saya kepada Anda, dan saya benar-benar minta maaf atas hal ini, Liu. Manqiong mengatupkan bibirnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ada di sini untuk menegakkan keadilan. Ini dapat dianggap memberi saya vaksinasi terlebih dahulu. Itu karena saya tidak memiliki cukup pemahaman, jadi saya tidak menyalahkan Anda. Setelah mengatakan itu, Liu Manqiong menundukkan kepalanya dan berbisik, dan sejujurnya, mengenai masalah Paman Zong dan masalah ayahmu, memang ayahku yang bersalah dulu. Selain itu, tidak peduli bagaimana masa lalunya dengan Paman Zong dan ibu tiriku, dia tidak boleh membunuh orang lain karena hal semacam ini. Kamu memberinya pelajaran untuk Paman Zong dan ayahmu. Aku tidak punya hak menyalahkanmu. Liu Manqiong tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat Ye Chen, semua keluhan dan rasa bersalah di hatinya lenyap seketika. Dan saat Ye Chen meminta maaf padanya, dia bahkan merasa sedikit malu. Malu karena Ye Chen datang sejauh ini untuk menyelamatkan Chen Zhaozong. Namun ayahnya menginginkan nyawa Chen Zhaozong karena harga dirinya sendiri. Di sini sekilas terlihat jelas mana yang benar dan mana yang salah. Ye Chen Jian selalu tidak suka berhutang kepada siapapun. Tetapi sekarang setelah mereka berbicara satu sama lain, dia merasa jauh lebih santai. Jadi dia berkata kepada Liu Manqiong, Nona Manqiong, karena masalah ini telah berlalu, mari kita mulai dari sekarang, balik saja halaman ini. Oke. Liu Manqiong mengangguk ringan, teringat bahwa Ye Chen memberitahu ayahnya tentang jalan jajanan di sore hari, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, mengapa Anda tiba-tiba datang kepada saya sore ini? Ayah menyebutkan jalan jajanan itu. Apakah dia punya rencana lain? Iya. Ye Chen berkata, Tuan Liu ingin membangun kembali tempat ini menjadi pusat komersial. Liu Manqiong bertanya dengan heran, apakah dia memberitahu Anda? Iya. Ye Chen mengangguk dan berkata, dia sangat bersemangat ketika dia menggambarkan bagian ini. Saya pikir dia mungkin sudah mengambil keputusan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membiarkan dia secara langsung memperkenalkan jalan jajanan ini, ditransfer ke Anda. Terserah padamu untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi di masa depan. Liu Manqiong menatap mata Ye Chen sehangat air dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu melakukan ini? Ye Chen berkata dengan santai, jalan jajanan ini adalah sebaliknya itu berarti sesuatu yang luar biasa bagimu. Dan itu harus dijaga baik secara emosional maupun rasional, dan ayahmu tidak kekurangan uang sama sekali. Bahkan, meskipun tanah di sini bertambah banyak, dia tidak perlu menghancurkannya, itu dan mengembangkannya kembali. Pada titik ini, Ye Chen menghela nafas, tetapi Anda harus tahu bagaimana orang kaya berpikir. Ketika mereka melihat uang, itu tidak pernah hanya cukup, tetapi kecanduan untuk menghasilkan uang. Jadi jika saya tidak bertanya padanya, aku khawatir dia akan benar-benar mengobrak-abrik tempat ini. Jika kamu kehilangannya, kamu mungkin tidak dapat mengingat kembali kenangan di sini lagi. Liu Manqiong bersyukur di dalam hatinya, menatap Ye Chen, dan berkata dalam suara lembut, terima kasih. Ye Chen tersenyum tipis, tidak perlu. Sama-sama, saya bisa memahami perasaan Anda. Setelah orang tua saya meninggal, saya sering pergi mengunjungi rumah tua tempat kami dulu tinggal. Kadang-kadang saya sedang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi yang jauh,
dan saya juga mengendarai sepeda sepulang kerja. Pergi ke sana dan lihat, jika dibongkar, akan sulit bagi saya untuk menerimanya. Liu Manqiong bertanya dengan heran. Tuan Ye juga telah memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya lulus sekolah menengah ketika saya berusia 18 tahun. Setelah itu, saya mulai bekerja di berbagai lokasi konstruksi, termasuk lokasi konstruksi teknik sipil dan lokasi konstruksi dekorasi. Saya telah melakukan ini selama 6 tahun. Liu Manqiong terkejut, dan bertanya dengan sangat bingung. Tetapi latar belakang keluarga Anda sangat Xian Seng. Mengapa Anda ingin bekerja di lokasi konstruksi? Baik kakek Anda maupun kakekmu sangat kaya, terutama kakekmu. Menurut ayahku, dia berada di peringkat 3 teratas di dunia. Mengapa kamu harus pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata setelah kamu lulus SMA? Kata Ye Chen dengan tenang, uang yang mereka miliki adalah milik mereka. Sudah kubilang sebelumnya bahwa sejak orang tuaku meninggal dunia ketika aku berumur 8 tahun. Aku tinggal di panti asuhan dari umur 8 tahun sampai aku lulus SMA pada umur 18 tahun. Saya keluar dari panti asuhan pada usia 18 tahun dan mulai bekerja di lokasi konstruksi untuk menghasilkan uang. Setelah mendengar ini, Liu Manqiong mengangguk sedikit dan berbisik. Ketika saya marah kepada Anda, saya pikir Anda berbohong kepada saya tentang semuanya. Tapi sekarang melihat ke belakang, tampaknya apa yang Anda katakan kepada saya adalah kebenaran. Meskipun tidak nyaman untuk memberitahu saya secara langsung, Anda hanya memberitahu sebagian secara selektif dan tidak berbohong kepada saya. Setelah mengatakan itu, Liu Manqiong bertanya pada Ye Chen. Berkata lagi, ngomong-ngomong, sudah berapa lama Anda bekerja di lokasi konstruksi? 4 tahun, Ye Chen berkata. Saya berubah dari 18 menjadi 22, Liu Manqiong terkejut. Dia tahu bahwa Ye Chen berusia 28 tahun. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan bertanya, apakah kamu masih di lokasi konstruksi 6 tahun yang lalu? Iya, Ye Chen menjelaskan. 6 tahun lalu, tim teknik tempat saya bekerja mengambil alih lokasi konstruksi baru. Saya berada di lokasi konstruksi dan secara tidak sengaja mendapat apresiasi dari bos partai A. Dia bersikeras mengirim saya ke universitas selama lebih dari 1 tahun, buku, dan kemudian ingin menikahkan cucu kesayangannya denganku. Liu Manqiong memandang Ye Chen dengan tercengang dan berkata, apakah kamu bercanda? Mengapa bos itu memperlakukan Anda dengan sangat baik dan menikahkan cucunya dengan Anda? Ye Chen tersenyum lembut dan berkata, itu kebetulan. Nenek moyangnya selalu menjadi pelayan keluarga Ye. Jadi dia mengenali identitasku. Meskipun aku tidak punya apa-apa saat itu, dia tetap ingin memberiku arti sebenarnya. Liu Manqiong melihat senyum penuh pengertian Ye Chen dan merasakan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Dia bertanya pada Ye Chen dengan sedikit gelisah, kamu tidak akan setuju, kan? Iya, aku setuju, Ye Chen berkata dengan enteng. Saat itu, saya tidak punya apa-apa, dan saya lelah menjalani kehidupan tunawisma, dan saya juga ingin memiliki keluarga. Saat ini, Liu Manqiong merasa seperti disambar petir. Dia menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya dan bertanya pada Ye Chen, jadi, kamu sudah menikah, kan? Iya, Ye Chen berkata tanpa basa-basi. Dia mengatur agar saya kuliah saat itu. Faktanya, dia hanya menemani istri saya lulus kuliah. Setelah istri saya lulus, kami melangsungkan pernikahan. Liu Manqiong merasakan matanya tiba-tiba menjadi panas, dan penglihatannya tiba-tiba menjadi kabur. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen sudah menikah. Dan dia tidak menyangka ketika dia mendengar berita itu, hatinya akan tiba-tiba sakit parah. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya ingin tahu tentang Ye Chen, dan paling banyak memiliki beberapa kesan yang baik.
tetapi sakit hati saat ini membuatnya menyadari bahwa dia sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkap yang dalam hanya dalam 2 atau 3 hari. Dia tidak bisa tidak melepaskan diri darinya. Pada saat ini, dia merasa air mata akan keluar dari matanya. Untuk mencegah Ye Chen mengetahuinya, dia sengaja menyentuh ponselnya dengan lengannya. Setelah ponsel jatuh, dia segera membungkuk untuk mengambilnya, bersandar di bawah penutup meja. Air mata mengalir deras dari matanya. Liu Manqiong tidak berani membiarkan Ye Chen mencari tahu apa yang salah dengannya. Jadi dia sengaja menghabiskan beberapa detik lagi di bawah meja, menahan air matanya untuk sementara waktu, mengambil ponselnya. Segera setelah dia mengangkat ponselnya, dia menemukan bahwa penutup belakang kacanya telah retak karena membentur kerikil yang keras di tanah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan kerusakan pada ponselnya. Keluhan dan kehilangan di hatinya menyebabkan air mata yang telah dia tahan dengan susah payah untuk menahannya mengalir lagi. Ye Chen melakukannya tidak menyangka. Liu Manqiong akan mulai menangis ketika dia menundukkan kepalanya untuk mengambil ponsel, dan dengan cepat bertanya kepadanya, "Nona Manqiong, mengapa kamu menangis? Apa yang telah terjadi?" Liu Manqiong menatapnya dengan mata kabur. Dia tidak bisa menahan air matanya, dia hanya menangis dan tersedak, ponsel saya rusak." Ye Chen bukanlah orang yang pintar secara emosional. Meskipun dia telah menikah dengan Xiao Churan selama 4 tahun, dia belum pernah menjalin hubungan yang sebenarnya. Dia tidak pernah berkonflik dengan Xiao Churan, juga tidak pernah marah atau bertengkar. Hubungannya selalu tenang dan perlahan meningkat. Tanpa naik turunnya emosi, tentu tidak akan ada pengalaman cinta yang penuh semangat. Namun, tidak ada ahli cinta yang belum pernah berjuang melewati badai yang tak terhitung jumlahnya. Bagi mereka yang berpengalaman Neptunus, mereka dapat mengetahui apakah pihak lain telah jatuh hanya dengan satu pandangan. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman seperti Ye Chen untuk Xiao Bai, bahkan jika pihak lain menangis di depannya, dia tetap tidak bisa mendapatkan poin kuncinya. Jadi, ketika dia melihat Liu Manqiong menangis, dia segera berkata, "Oh, bukankah hanya teleponnya yang rusak? Tidak masalah. Aku akan memberimu satu lagi." "Kenapa menangis?" Suasana hati Liu Manqiong runtuh dan dia menangis. Berkata, Tapi jika kamu memberiku yang lain, itu bukan yang ini. Aku suka yang ini." Ye Chen berkata buru-buru, "Aku tahu kamu merindukan masa lalu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ponsel akan rusak, bisa diperbaiki, cukup ganti cover belakangnya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat waktu dan berkata, "Oh, mungkin sudah agak terlambat sekarang. Bagaimana soal ini? Bawa ke toko khusus untuk diperbaiki besok pagi. Kalau mereka punya suku cadang, mereka bisa memperbaikinya suatu pagi nanti. Kalau mereka tidak punya suku cadang, tidak masalah. Saya akan membeli satu lagi dan membongkarnya dan menggunakannya sebagai suku cadang untukmu. Bolehkah?" Liu Manqiong tidak bisa mengendalikan kesedihannya. Tapi dia tidak berani mengatakan apa yang dia pikirkan. Jadi dia hanya bisa menangis sedih. "Apa yang kuinginkan adalah ponsel ini. Ponsel asli. Jika sampul belakangnya diganti, bukan yang ini. Ini." Ye Chen tidak punya pilihan selain menasihati, "Kalau tidak, aku akan membelikanmu casing ponsel dan kamu membungkus penutup belakang ponsel. Pokoknya kaca penutup belakangmu rusak, dan ponsel tidak rusak. Casing ponsel dapat mencegah terpotongnya pecahan kaca. Jadi tidak ada penundaan dalam terus menggunakannya." Liu Manqiong menangis lebih keras dan berkata, "Saya tidak ingin casing ponsel. Apa gunanya casing ponsel kecuali untuk menipu diri sendiri dan orang lain?" Ye Chen bingung. Dia bahkan tidak mengerti mengapa Liu Manqiong, seorang siswa berprestasi yang selalu sangat intelektual dan rasional, tiba-tiba terjebak dalam perangkap yang hanya bisa dimasuki oleh seorang anak berusia 3 tahun. Menurutnya itu hanya ponsel. Solusi terbaiknya adalah menggantinya dengan yang baru. Jika tidak berfungsi, perbaiki saja. Jika tidak berfungsi,
masih bisa digunakan dengan ponsel. Jika ketiga solusi ini tidak berhasil, maka masalah ini pada dasarnya tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak tahu bagaimana cara membujuk Liu Manqiong. Pada saat ini, Fei Kexin yang sedang mondar-mandir tidak jauh dari situ berpura-pura memegang ponsel. Tiba-tiba melihat Liu Manqiong duduk di sana menangis dan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Lalu berlari kembali dengan cepat dan bertanya dengan heran, "Ada apa dengan Nona Liu? Mengapa kamu tiba-tiba menangis saat kamu sedang makan enak?" Liu Manqiong menangis begitu keras hingga dia tidak dapat berbicara. Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Hei, Nona Manqiong menjatuhkan teleponnya. Saya menangis seperti ini setelahnya saya sudah selesai, dan saya tidak dapat menahannya." Fei Kexin memandang Ye Chen dan bertanya dengan tidak percaya, "Karena saya menjatuhkan ponsel saya? Apakah Anda yakin, Tuan Ye? Apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah kepada Liu Chen?" Nona Manqiong marah. Ye Chen berkata dengan tegas, "Saya yakin, itu karena saya menjatuhkan ponsel saya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen buru-buru berkata, "Baru saja ponsel Nona Manqiong jatuh ke tanah dan sampul belakangnya retak. Saya bermaksud membeli yang baru. Tapi dia bilang dia hanya menginginkan yang ini. Saya memintanya untuk mengganti sampul belakang. Tapi dia bilang dia ingin yang asli. Saya memintanya untuk membeli casing ponsel untuk menutupinya. Tetapi dia tetap tidak mau. Saya tidak tahu bagaimana saya harus membujuknya." Ketika Fei Kexin mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Liu Manqiong tidak menangis karena teleponnya jatuh. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Oh, Tuan Ye, Anda masih belum memahami kami perempuan. Kami perempuan tidak mobile seperti laki-laki, jadi Anda tidak bisa hanya mengusulkan solusi. Anda harus membantu menyelesaikannya secara langsung. Nanti saya lihat jalannya. Ada orang yang mendirikan kios di pintu masuk pusat perbelanjaan seberang untuk menjual beberapa aksesoris ponsel dan lain sebagainya. Buruan beli casing ponsel sesuai model ponsel Nona Manqiong." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata tanpa berpikir, "Oke, kamu akan menemaniku. Lihat Nona Manqiong, aku akan membelinya." Setelah itu, dia bangkit dan berlari keluar. Setelah Ye Chen pergi, Fei Kexin meraih tangan Liu Manqiong dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda tahu bahwa Tuan Ye sudah menikah?" "Tidak apa-apa, saya sudah mengetahuinya." Tubuh Liu Manqiong gemetar, dia mengangkat kepalanya dan melihat pada Fei Kexin, mengangguk sedikit, dan berkata dengan sedih, "Dia tidak pernah memberitahuku sebelumnya." Fei Kexin bertanya, "Jadi bagaimana jika dia memberitahumu? Dia memberitahuku kamu? Tidakkah kamu akan jatuh cinta padanya?" Meskipun suara Liu Manqiong tercekat, dia berkata dengan tegas, "Jika dia memberitahuku lebih awal, aku akan menjaga jarak darinya sejak awal. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah pihak ketiga. Meskipun aku benar-benar jatuh cinta padanya aku tidak akan pernah dekat dengannya." Fei Kexin berkata sambil tersenyum, Kamu terlalu banyak berpikir, kamu begitu murni dan cantik. Bagaimana kamu bisa menjadi pihak ketiga?" Liu Manqiong bertanya dengan bingung. "Dia sudah menikah. Jika aku masih sangat dekat dengannya, bukankah aku akan menjadi pihak ketiga? Apa hubungannya ini dengan King, murni dan imut?" Fei Kexin memandang dia bertanya dengan senyuman, "Anda baru saja bertemu dengannya, dan Anda telah menjadi pihak ketiga. Lalu di mana Anda menempatkan saya?" Liu Manqiong sedikit tercengang dan bertanya padanya, "Nona Fei, kamu, apa maksudmu?" Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "Lihat, meskipun yang pertama datang, yang pertama dilayani, maka saya harus berada di depan Anda. Jika saya orang ketiga, maka Anda adalah orang keempat." Lalu, Fei Kexin menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Sayang sekali bahkan saya tidak bisa menduduki peringkat ketiga. Saya mungkin yang terbaik ke-7 atau ke-8, atau ke-10 atau ke-11, 2, 3, 4,
5, 6 atau 7, sepertinya. Liu Manqiong bertanya dengan tercengang. Nona Fei, kamu juga menyukai Tuan Ye? Fei Kexin mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius. Bukan hanya seperti, aku sangat mencintainya banyak, oke. Berkata, Fei Kexin menambahkan, jika saya tidak mencintainya, mengapa saya harus terbang ribuan mil dari Amerika Serikat untuk datang ke sini? Saya baru saja mengambil alih keluarga Fei, dan saya harus melakukannya mengenal banyak hal, setiap hari. Bertemu dengan pemimpin bisnis yang berbeda, membaca laporan keuangan perusahaan yang berbeda, memilah rencana pengembangan perusahaan yang berbeda, saya sangat sibuk. Jika bukan karena dia di hati saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan begitu banyak hal penting dan datang ke Pulau Hong Kong untuk menemaninya di jalan, warung samping, bukankah karena kamu ingin bertemu dengannya? Hah? Liu Manqiong tidak bisa dibodohi oleh Fei Kexin. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu jujur, apalagi gadis yang berpikiran terbuka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tetapi bukankah kamu sudah tahu bahwa dia sudah menikah? Fei Kexin mendengar ini dan berkata dengan sangat serius. Apakah dia sudah menikah atau belum adalah urusannya? Apakah aku mencintainya atau tidak? Itu urusanku. Lagi pula, jika cinta sejati benar-benar datang, bisakah kamu menghentikannya jika kamu menikah atau tidak? Kata-kata Fei Kexin sangat mengejutkan hati Liu Manqiong. Dia benar-benar tidak menyangka Fei Kexin, sebagai kepala seluruh keluarga Fei, bisa jatuh cinta secara emosional pada pria yang sudah menikah. Terlebih lagi, tidak sulit untuk mendengar sedikit kerendahan hati dalam kata-katanya. Dia tiba-tiba mengagumi ketenangan Fei Kexin. Dia merasa dibandingkan dengan Fei Kexin, dia benar-benar tertinggal jauh. Namun, dia masih memiliki keraguan di hatinya dan bertanya kepadanya, Nona Fei, karena Ye Chen sudah menikah dan kamu masih sangat mencintainya, bukankah kamu khawatir tidak akan ada hasil di masa depan? Fei Kexin tersenyum dan berkata dengan tenang, hubungan sangat penting. Anda tidak dapat menghentikan sesuatu, sama seperti beberapa hal. Anda dapat mengendalikan diri untuk tidak memakannya, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan diri untuk tidak ingin memakannya. Saat dia mengatakan itu, Fei Kexin menatapnya dan menggoda. Ngomong-ngomong, kamu juga tahu dia sudah menikah. Bisakah kamu tidak memiliki perasaan yang baik padanya mulai sekarang? Jika kamu bisa, tolong ajari aku. Liu Manqiong terkejut. Ketika mendengar ini, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan kesal, aku tidak bisa melakukannya. Iya. Fei Kexin mengangkat bahu. Karena kamu tidak bisa melakukannya, jangan mempersulit dirimu sendiri. Jika kamu menyukainya, sama seperti dia dengan berani. Jika kamu ingin melihatnya, cobalah untuk menciptakan peluang sebanyak mungkin. Jika kamu tidak peduli, jika kamu ikut campur dalam pernikahan orang lain, maka jangan pernah biarkan dia tahu bahwa kamu menyukainya. Pada titik ini, Fei Kexin mengubah topik dan berkata dengan sedikit kegembiraan di matanya, jika Anda merasa bahwa perasaan lebih penting bagi Anda daripada moralitas, maka Anda harus bekerja keras untuk memperjuangkan kebahagiaan Anda sendiri. Bahkan jika Anda ikut campur dalam pernikahan orang lain, menurutku itu bukan kesalahan besar. Semua orang dilahirkan di dunia ini untuk menjalani kehidupan ini saja. Pekerjaan, peluang, dan kekayaan semua bisa didapat berdasarkan kemampuan. Kenapa kamu tidak bisa bahagia? Liu Manqiong berseru. Tetapi dia sudah menikah. Akan sangat tidak adil bagi istrinya jika orang lain mengganggu pernikahannya. Fei Kexin menggelengkan kepalanya. Kamu mencintaiku. Hukum alam kelangsungan hidup yang paling cocok harus diterapkan pada hubungan, daripada siapapun yang datang lebih dulu dapat duduk dengan kokoh di Diao Yutai. Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, izinkan saya bertanya kepada Anda secara bergantian. Apakah Anda sendiri punya pacar, tetapi jatuh cinta dengan apa yang akan kamu lakukan? Lakukan jika kamu bertemu Ye Chen.
terus berpura-pura tidak ada yang salah dan terus tidak terpisahkan dengan pacarmu, atau putus dengannya dan mengejar cinta sejatimu? Aku, Liu Manqiong tertegun. Tidak tahu untuk momen bagaimana menjawabnya. Setelah berpikir berulang kali, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan serius, "Saya harus memilih yang terakhir, setidaknya memberikan rasa hormat yang cukup kepada pacar saya." "Hormat?" Fei Kexin bertanya dengan heran. "Bagaimana menurut Anda?" Untuk seseorang siapa yang mencintaimu, jika kamu tinggal bersamanya dengan cara yang seolah tak terpisahkan, berbaring di sampingnya setiap hari dan memikirkan pria lain, apakah ini rasa hormat padanya? Lalu jika pacarmu yang jatuh cinta dengan wanita lain, apakah kamu akan berbohong di sampingnya setiap hari dan jatuh cinta dengan wanita lain? Apakah menurutmu berada di sisimu dan membayangkanmu sebagai orang lain menunjukkan rasa hormat kepadamu? Aku. Menghadapi pertanyaan tajam Fei Kexin, Liu Manqiong menjadi bahkan lebih terdiam. Di satu sisi, dia merasa perkataan Fei Kexin masuk akal. Namun di sisi lain, dia tidak bisa tidak memikirkan ibunya dan semua hal yang telah dilakukan ayahnya dengan Fang Jiaxin saat itu. Melihatnya tertegun, Fei Kexin melanjutkan, "Manqiong, izinkan saya memberitahu Anda apa yang akan saya lakukan jika saya menghadapi masalah seperti itu." Setelah jeda, Fei Kexin berkata dengan serius, "Pertama-tama, jatuh cinta dengan orang lain tidaklah menakutkan. Yang terpenting adalah jujur. Oleh karena itu, saya pasti akan mengaku kepada pasangan saya tanpa ragu dan mengatakan kepadanya dengan jujur bahwa saya telah jatuh cinta dengan orang lain. Ini bukan hanya rasa hormat untuk dia, tetapi juga untuk saya, rasa hormat diri Anda sendiri." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, "Tentu saja, proses hal semacam ini harus sesuai dengan prinsip dasar. Misalnya, saya tidak akan pernah menunggangi keledai untuk mencari kuda, dan saya tidak akan memegang milik saya pacar mantap di saat yang sama. Dia menggunakannya sebagai kedok sambil mengejar orang yang sangat aku sukai, lalu mengusir pacarku ketika dia berhasil, atau jika dia gagal, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali ke pacarnya. Aku akan jelaskan dulu pada pacarku. Setelah benar-benar putus dengannya, aku akan mengejar orang itu lagi. Lagi pula, jika orang itu juga punya pasangannya, aku tidak akan menggunakan trik kotor untuk merayunya. Aku hanya akan mencoba milikku yang terbaik adalah memberikan yang terbaik. Sisi baik terlihat di hadapannya. Jika aku bisa membuatnya jatuh cinta padaku secara terbuka, dan dia rela putus denganku secara terbuka lalu bersamaku, lalu apa salahku? Bersikap jujur." Liu Manqiong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulangi 4 kata ini dengan lembut. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia berseru, "Nona Fei, kamu benar. Tidak ada salahnya jatuh cinta pada orang lain. Tapi jujur adalah hal yang paling penting." Fei Kexin mengangguk dan bertanya padanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah kamu masih merasa sedih sekarang?" Liu Manqiong mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Saya masih sedih, tapi lebih baik dari sebelumnya." Fei Kexin menghela nafas pelan dan tersenyum. "Oh, jika kamu merasa sedih dan mau tidak mau menyukai Ye Chen, maka kamu harus menyesuaikan mentalitasmu, karena kamu memiliki terlalu banyak pesaing, dan mereka semua sangat kuat, dan aku tidak bisa bahkan peringkat di sini." Saat dia berkata, Fei Kexin bertanya padanya, "Tahukah Anda mengapa Yisu Siping tampaknya merupakan perusahaan patungan antara keluarga Ito Jepang dan keluarga Su di Tiongkok, tetapi Ye Chen adalah bos terbesarnya?" Liu Manqiong menggelengkan kepalanya dan bertanya kosong. "Mengapa?" Fei Kexin berkata, "Karena Nanako Ito dari keluarga Ito hanya melangkah maju untuk memegang 51% ekuitas Isiping atas nama Ye Chen." "Nanako Ito? Anda harus tahu itu, kan?" "Saya tahu." Liu Manqiong mengangguk. Ketika Nanako Ito berpartisipasi dalam kompetisi sanda, dia sangat terkenal,
dikatakan bahwa dia adalah Yamato Nadeshiko yang diakui di seluruh Jepang. Fei Kexin berkata sambil tersenyum, ini adalah Yamato Nadeshiko yang diakui di seluruh Jepang. Dia sebenarnya milik kita, salah satu pesaingnya. Hah, Liu Manqiong berseru tanpa sadar. Dia juga menyukai Ye Chen. Lebih dari sekadar menyukainya, Fei Kexin terkekeh dan berkata, harus dikatakan bahwa itu adalah cinta sampai mati, kan? Dengan mengatakan itu, Fei Kexin melihat Liu Manqiong sangat terkejut dan terus tersenyum. Jangan terlalu terkejut dulu. Tahukah Anda tentang pemegang saham lain dari Isi Ping, Su Ziyu dari keluarga Huaxiasu? Ya. Mata Liu Manqiong membelalak. Nona Fei, apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Su Ziyu juga menyukai Ye Chen? Kata Fei Kexin sambil senyum mantap tanpa mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Lebih tepatnya, saya harus mengatakan bahwa Su Ziyu dan Ye Chen kakak tirinya Su Ruoli juga menyukai Ye Chen. Dan Su Ruoli sekarang dianggap sebagai orangnya Ye Chen. Ah! Liu Manqiong berseru dengan ekspresi panik. Ye Chen telah selingkuh dari Su Ruoli. Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu maksudku. Su Ruoli sekarang menjadi anggota istana Wanlong dan milik Ye Chen bawahannya. Bukankah dia orangnya? Oh. Liu Manqiong menghela napas lega. Jadi itu yang saya maksud. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi aneh, agak memalukan bahwa kedua saudara perempuan itu jatuh cinta dengan pria yang sama. Fei Kexin berkata sambil tersenyum, bukankah itu memalukan? Aku tidak tahu. Lagi pula, aku yang termuda di generasi keluarga Fei, dan sebagian besar saudara perempuan saya berusia di atas 40 tahun, jadi saya tidak memiliki kesempatan untuk merasakan perasaan saudara perempuan keluarga Su. Omong-omong, Fei Kexin dia dengan sengaja bertanya padanya, apakah kamu tidak punya saudara perempuan? Apakah kamu berani melakukannya biarkan dia mengenal Ye Chen? Bersambung.